Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Hai adik-adik dan sahabat museum dimanapun berada. Hari ini Museum Benteng Frederick Yogyakarta dalam rangka memperingati serangan umum 1 Maret 1949 akan menggelar acara dongeng sejarah. Pasti adik-adik dan sahabat museum semuanya masih ingat ya serunya kalau orang tua atau guru-guru kita sedang mendongeng. Nah, kali ini telah datang pendongeng yang sudah kita kenal kepiawaiannya, yaitu Kak Bimo. Silakan Kak Bimo. Apa kabar Kak Bimo? Alhamdulillah baik, semuanya sehat. Iya, kali ini Kak Bimo akan dongeng sejarah, judulnya apa Kak? Judul hari ini adalah Janur Kuning di Dada Patriot. Wah, gagah sekali ya Pak, semangat ya. Iya, nah adik-adik dan sahabat museum semuanya, simak baik-baik kisahnya. Ada souvenir menarik untuk adik-adik dan sahabat museum yang beruntung. Caranya, sebutkan 2 tokoh yang diceritakan oleh Kak Bimo dengan menulis jawabannya di kolom chat Instagram Museum Benteng Frederick Yogyakarta. Saya ulangi ya, ada hadiah untuk sahabat museum yang beruntung. Caranya dengan menyebutkan 2 tokoh yang akan diceritakan oleh Kak Bimo dengan menulis jawabannya di kolom chat Instagram Museum Benteng Frederick Yogyakarta. Silakan Kak Bimo. Terima kasih Kak Bri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Kak Bimo dari layar ini bisa merasakan kalian menjawab salam dengan sangat antusias, sangat sungguh-sungguh. Mari kita lanjutkan dengan Peki Merdeka. Tapi Peki Merdekanya berbeda dengan seluruh penghayatan rasa cinta kita pada tanah air dan tekad kuat kita untuk membangun Indonesia lebih hebat sebagaimana amanat para pahlawan-pahlawan kita semuanya. Siap semuanya? Yuk teriakan merdeka bareng-bareng. Merdeka! Merdeka! Terima kasih teman-teman yang ada di rumah. Pada pagi hari ini kita berjumpa untuk berwisata sejarah terkait dengan peristiwa yang istimewa, yaitu serangan umum 1 Maret yang pada hari ini oleh Museum Benteng Frederick sedang diperingati. Dibagikan kepada kalian semangat-semangat yang diwariskan para pahlawan. Keren ya, keren. Kenapa? Wisata sejarah akan menjadikan hati kita menyala-nyala, tekad kita berkobar-kobar untuk menjadikan Indonesia bermartabat tinggi, layak tanding, layak sanding dibandingkan dengan negara-negara besar manapun. Nah, hari ini kakak merasa istimewa. Kenapa? Di samping kanan dan kiri Kak Bimo ada patung-patung orang-orang terhebat, putra-putra terbaik bangsa ini. Ya, yang merupakan putra terbaik Ibu Pertiwi kita. Ada Pak Soekarno, ada Pak Dirman, yang hari ini akan kakak ceritakan, akan saya kisahkan kedahsyatan, kehebatannya. Orang-orang hebat adalah orang-orang yang kehadirannya memberikan manfaat yang besar bagi orang lain. Saya doakan kalian akan jadi orang hebat. Saya doakan kalian jadi orang pintar. Saya doakan kalian menjadi solusi bagi semua permasalahan berbangsa, bernegara di saat kalian menjadi pemimpin nanti. Ya, amin, amin, ya rabbal alamin. Dari mana kita mulai? Seki, Squapitu,
Scooby-Doo. Ayo teman Scooby, kekuatan Scrappy. Saatnya mendengarkan cerita. Ayo Gary, kesini Gary, kita denger dongengnya. Ya SpongeBob. Betul sangat banyak Squidward buatkan Krabby Patty. Barusan kakak tirukan suara-suara tokoh-tokoh terkenal, tapi bohong, tapi kartun. Yang berikut ini cerita yang tidak bohong karena merupakan sejarah yang membanggakan kita semuanya. Dengar baik-baik. Cerita kita mulai. Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Gembira hati seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan panjang, bertahan dengan sabar melawan penjajah yang silih berganti menyerang menguasai bahasa kita, telah sampai pada puncaknya. Merdeka! 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 Gembira mereka menerima anugerah Tuhan yang Maha Esa berupa kemerdekaan ini. Kakek sudah melewati beberapa masa. Ini merupakan puncak kebahagiaan kami. Kakek moyang kita adalah para pejuang yang susul menyusul melawan bangsa-bangsa penjajah. Darah, nyawa, air mata kita berikan untuk kemerdekaan ini. Wah, keren sekali, Kek. Aku jadi ikut bangga. Tanggal 17 Merdeka oleh Insinyur Soekarno-Hatta diproklamasikan. Tetapi beliau-beliau bingung kawan-kawan. Kenapa? Rakyatnya ada gempita mendukung. Pemimpinnya ada. Tetapi wilayahnya nggak ada. Maka dari Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengirimkan surat menyatakan Yogyakarta, Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat bersatu dengan negara Republik Indonesia yang masih belia, baru 2 hari usianya. Gembiralah para pahlawan kita ini. Mereka gembira, sudah ada rakyatnya, sudah ada pemimpinnya, sekarang sudah ada wilayahnya. Maka wilayah pertama Indonesia itu adalah Yogyakarta. Akan disusul oleh kawasan lain yang kemudian bergabung. Tanggal 19 Pak Karno dan para kabinet dilantik. Siap, gerak. Upacara pelantikan yang sangat mengharukan, membanggakan. Tak sedikit orang yang berurai air mata karena kebahagiaan dengan kemerdekaan dan hadirnya para pahlawan-pahlawan hebat ini. Teman-teman, awas! Bahaya! Baru 42 hari kita merdeka, baru 40 hari Pak Karno menjabat sebagai presiden, dilantik di Jakarta. Ternyata datang bahaya. Bangsa serakah itu datang kembali. Perancis, Inggris, Belanda sepakat jahat. Sepakat jahat apa? Mereka bikin perjanjian, 3 negara ini akan kembali menjajah Indonesia, meruntuhkan pemerintahan yang baru terbentuk, kemudian akan dipecah, dibagi di bawah kekuasaan 3 negara penjajah ini. Perancis, Inggris, dan Belanda. Belanda ini ngebonceng nih. Bonceng itu loh ya. Bonceng pasukan, bukan bonceng tapi bonceng pasukan datang. Mau cecah lagi. Kejam. Tidak habis-habisnya keserakan mereka. Teman-teman semuanya, puluhan kapal perang datang tuh.
menuju ke pelabuhan Sunda Kelapa. Di atasnya ada puluhan ribu tentara yang datang ke Indonesia dari Perancis, Inggris, Belanda. Ngomongnya sih menjaga perdamaian, padahal memberi kesempatan Belanda mau bercokol lagi di tempat kita. Enak aja, kita udah merdeka, mau direbut. Tidak akan kita lepaskan meskipun hanya sejengkal atau bahkan 1 sentimeter saja. Para pahlawan kita akan menebusnya dengan darah, keringat, dan air mata. Laut Jawa seakan-akan marah, ingin menenggelamkan kapal-kapal angkara murka itu. Di atasnya jenderal dan para pemimpin, mereka tampak sombong air mukanya. Bangsa yang baru merdeka ini akan kita rebut kembali. Semua harta alam yang melimpah akan kita miliki, dan emas kerajaan-kerajaan serta rakyatnya akan kita perbudak. Dengan pasukan besar ini tak akan bakal kalah kita oleh mereka. Pak Karno sangat sedih hati mendengar kabar datangnya tentara itu. Perahu yang besar, kemudian di atasnya ada jenderal tentara jahat itu. Siap gerak, jangan gerak, siap gerak. Ada senapan, ada bayonet, ada pedang, ada tank, ada panser, ada meriam, semuanya komplit akan digunakan menyerang Indonesia. Pak Dirman dengan hati yang penuh keyakinan mengetahui hadirnya tentara yang mengancam itu. Pak Karno dengan para kabinet melakukan sidang demi sidang untuk mempersiapkan kedatangan musuh yang amat serakah dan berbahaya itu. Nah, tanggal 28 September, 40 hari setelah pelantikan beliau, ternyata mereka mendarat Jakarta dan mereka langsung menyerang kota. Anak-anak, orang tua, ibu-ibu, para bapak, rumah-rumah, ternak, mereka tembak, mereka serang tanpa kesopanan sama sekali. Kejam. Korban berjatuhan. Rakyatnya mengungsi karena mereka tidak sepadan melawan tentara Inggris yang di atasnya ada Belanda yang membonceng. Apalagi ada pesawat pembom ya, P-51 Mustang atau Mustang. Kacau balau lah ibu kota pertama kita, Jakarta. Teman-teman, seandainya kita hidup pada masa itu, ya tentu belum ada gadget, belum ada komputer, belum ada fasilitas komplit sekarang ini. Beda loh, jalannya aja beda, makanan ekonominya juga beda. Apa yang kau rasakan seandainya kamu ada dalam perang itu? Apa yang kalian lakukan? Pertama pasti muncul perasaan takut kan? Yang kita hadapi orang tentara terlatih gede-gede ya, lengkap, siap membunuh siapa yang dihadapi. Tentu mungkin kita nggak akan kuat, kecuali orang-orang yang hatinya memang muncul jiwa pahlawan yang luar biasa. Nah, dicontohkan para pahlawan-pahlawan hebat kita sepanjang masa. Baik, kita ikuti ya kisah mereka yang hebat ini. Kota Jakarta menjadi kacau. Tanggal 1 Januari 1946, Menteri Pertahanan yaitu
Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta sebagai Menteri Pertahanan, beliau mengirim surat ke Jakarta, teman-teman. Surat apa ya? Dulu nggak pakai chatting kan? Dulu nggak pakai pakai SMS, pasti pakai surat manual ya. Pakai yang ada telegram kali ya. Kirimkan kurir menuju ke Istana Negara, meminta Pak Karno dan kabinet pindah ke Jogja dan Yogyakarta dijadikan ibu kota. Di Jakarta pindah ke Jogja karena Jogja lebih aman dan Jakarta nggak kondusif lagi. Bagaimana dipimpin? Karena setiap saat moncong senapan orang-orang jahat, tentara yang serakah itu siap ditembakkan ke arah tentara kita yang masih sedikit jumlahnya dan rakyat yang tak berdosa. Tanggal 2 Surat sampai malam hari dengan kereta api luar biasa. Sekarang ini cepat ya, ada KRL di Yogyakarta, cepat sekali. Zaman dulu keretanya itu gede hitam, namanya kereta luar biasa ya. Ada yang nyebut namanya kereta api Kluthuk. Bahan bakarnya itu dari kayu, kemudian dibakar uapnya untuk menggerakkan mesin. Begitu ditalik peluitnya, asap keluar, masinisnya wajahnya gosong. Bahkan penumpang juga banyak bau asap badannya, meskipun tokoh-tokoh hebat. Kenapa? Perjuangan mereka ke Yogyakarta dalam keadaan gelap, dalam keadaan mengkhawatirkan, dikejar musuh ya. Mereka tebus dengan perasaan susah, jerih payah yang tak dapat kita tukar dengan balasan apapun ya. Nggak bisa kita balas. Tanggal 3 sampai di Yogyakarta. Maka ada lagu kenangan, lagu lama, lagu perjuangan yang berbunyi hampir malam di Jogja ketika keretaku tiba. Pak Karno, Pak Hatta keluar dari kereta, dijemput dengan ke mobil oleh si Sultan. Pak Karno satu mobil dengan Pak Sultan, Sri Paduka Pakualam satu mobil dengan Pak Hatta, menuju ke Gedung Agung .0 Yogyakarta, persis depan museum kita, Museum Beteng Vredenburg Yogyakarta. Nah, disitulah tanggal 4 Januari 46 Yogyakarta dideklarasikan sebagai ibu kota kedua Republik Indonesia. Ingat, Indonesia pernah punya 3 ibu kota. Yang satu mana lagi? Nanti sabar kakak ceritakan dalam rangkaian kisah ini. Pak Karno tinggal di Istana Negara, berkantor dengan para menteri kabinet di tempat itu. Wow. Emangnya kalau sudah pindah tenang? Emangnya kalau di Jogja damai begitu? Ternyata tidak. Para petinggi kita, Pak Dirman, Pak Sultan, Pak Karno sudah tahu Belanda pasti akan nyusul loh ke Yogyakarta. Ngapa nyusul? Mau membumi hanguskan Jogja, menunjukkan pada dunia Indonesia sudah tidak ada. Pemerintahnya akan ditangkap, rakyatnya tak bisa membela, tentaranya sudah habis ditaklukkan. Maka mereka datang ke Yogyakarta menyusul untuk menaklukkan dan menangkap pimpinan agung kita, yaitu Presiden RI Pak Karno, Pak Hatta, dan seluruh anggota menteri kabinetnya. Pagi hari di waktu subuh tanggal 19 Desember terjadi peristiwa yang mengagetkan masyarakat kota Yogyakarta.
Kenapa Kak Bimo kok pada kaget? Kan masih pagi, masih subuh. Ya, subuh yang sejuk, yang indah dan dingin tuh ternyata dicemari oleh polusi suara pesawat yang jumlahnya ratusan menderu-deru di atas kota Yogyakarta. Pak Dirman sudah bangun pagi itu, beliau terkesiap darahnya. Ini serangan yang tidak kita duga-duga. Kita mendugakan datang agak belakang, ternyata lebih cepat hadirnya. Pak Karno yang sudah bangun dari tidurnya juga terhenyak. Rupanya mereka menyerang kita. Rakyat yang nggak tahu, Mbah, itu suara apa ya Mbah? Kok keras banget pagi ini? iki paling latihan dok. Mungkin tentara latihan. Dilatih ro Pak Dirman ben tentara sing kuat. Iya Mbah. Iya. Mbah, kayak Mbah, ketok iki pesawat cocor merah. Cocor merah itu pesawat apa ya? Tadi P-51 Mustang, mesinnya itu Rolls Royce ya, buatan Amerika, yang dikendarai tentara Inggris Belanda. Menyerang kota Yogyakarta dan titik-titik penting yang ada di ibu kota Yogyakarta kita ini. Kacau balolah pagi itu. Pasarnya bubar, Meringharjo bubar, pasar Serangan, kemudian Kota Gede, kemudian Gambeng sekitarnya kacau. Kenapa? Musuh datang, lari. Mereka pun lari. Selamatkan diri dok. Mereka mengungsi, sembunyi. Mereka sembunyi di hutan, di kampung-kampung, di kuburan, di mana saja asal selamat dari serangan itu. Wow, ternyata bukan hanya pesawat Mustang, datanglah pesawat, belasan pesawat pembom B-25 missile yang lebih gede. Di dalamnya ada ribuan tentara yang kemudian diterjunkan di lapangan Maguwo. Tanpa orang-orang berlarian melompat dari dalam badan pesawat lewat pintunya dan kemudian bayangkan adik-adik, di pagi yang masih tenang, tiba-tiba para pemimpin kita dan rakyat dikejutkan. Orang berlompatan, tentara khusus yang diturunkan bukan biasa, tentara khusus Belanda turunkan ke bumi, naik kemudian menggunakan payung. Ada yang turun di lapangan Maguwo, jatuh di persawahan, nyangkut di pohon pisang, ya kan? Ada masuk kuburan, ada yang nyangkut di atap rumah orang, ya. Kan pagi-pagi masih gelap tuh ya. Syukur. Diledek sama anak-anak kecil-kecil tuh, dilemparin batu kali ya, tergambar di masif Kak Bimo situ. Nah, mereka kemudian keluar, turun, mengemasi payung mereka dan mereka bergerak menyerang kota dengan mobil yang dipersiapkan, jumlahnya puluhan mobil, truk digunakan menuju kota, menguasai kota Yogyakarta. Hari itu 19 Desember Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah. Sebelum jatuh, Pak Dirman yang sudah gerah, paru-parunya separuh fungsi, rumah dinasnya di Kampung Widoro itu. Tahu stasiun Lempuyangan? Sebelah baratnya ada sebuah kampungan namanya Widoro. Itu ada rumah dinas beliau. Beliau kemudian pamit pada istrinya bernama Bunda Alfiah. Aku kudu ngadep Pak Karno Bune. Hati-hati Pak, disiapkan bekalnya, diantar ke halaman, naik mobil menuju ke Gedung Agung. Pak Dirman menghadap Pak Karno. Beliau melaporkan sekaligus memberikan permohonan. Bapak Presiden, kami mohon Paduka berkenan untuk memimpin TNI berperang melawan orang-orang Belanda. Pak Karno menjawab, ora Dek Dirman, mau bengi
aku wis rapat karo kabinet, aku lan kabinet arep diplomasi. Aku dan para menteri akan berunding saja dengan Belanda. Kamu yang pimpin gerilya, TNI tidak boleh dikalahkan. Karena TNI ada, berarti Indonesia masih ada. Kau yang gerilya ya Dirman. Pak Dirman memahami pendapat Pak Karno. Baik, kami harus serahkan tugas. Tapi jangan perang di kota. Perang di desa, di hutan desa saja. Kalau di kota kita kalah jumlah, kalah terlatih, korbannya akan banyak. Siap, laksanakan tugas. Pak Dirman yang sakit di paru-paru tinggal separuh fungsi itu, beliau mengatakan, Panglima tidak besar, Panglima besar tidak pernah sakit. Demi tugas amanah yang sangat luhur, menjaga kemerdekaan dan membela seluruh rakyat Indonesia, beliau bergerak ke arah Bantul, teman-teman semuanya, diikuti oleh pasukannya. Nah, hebat informasi ya. Pak Dirman pada usia 33 tahun sudah menjadi Panglima Besar Sudirman, Jenderal Sudirman. Jadi jenderal usia 33 tahun loh. Tentaranya, anak buahnya ada yang usianya 15, 16, 17, tentara pelajar namanya. Yang tertua adalah di Mahkamah Pahlawan, tentara pelajar itu usianya 23 tahun. Berarti masih muda-muda. Sebesar kakak-kakak SMP SMA, udah jadi pahlawan pembela bangsa yang sangat ditakuti dan sangat sabar gigih berjuang. Jangan bayangkan ya, Bantul jalannya lapang, aspal, banyak warung angkringan, mie ayam, apalagi kemudian toko-toko, enggak, tidak. Zaman dulu masih jalannya pasir batu, kemudian pesawahan, gunung bukit atau bukit-bukit, kemudian jalannya geronjal-geronjal ya, jembatannya sudah juga reot. Zaman itu masih sangat prihatin teman-teman semuanya. Lalu mobilnya dihentikan tengah jalan, Pak Dirman menggunakan tandu. Tahu nggak tandu itu apa? Tandu itu apa sih Kak Bima? Aku belum tahu, pernah dengar aja. Tandu itu kursi, dikasih bambu. Karena beliau sakit, beliau duduk atau lenggah di kursi, kemudian dipikul oleh para pemikul tandu. 4 orang prajuritnya bergerak ke arah selatan. Rakyat menyambut dengan gembira, pakai merdeka terdengar di mana-mana. Merdeka, 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 merdeka. Menyambut harinya Pak Dirman yang bergerak pimpin gerilya. Mereka juga berteriak merdeka sambil menangis haru atas perjuangan, kesungguhan seorang pemangku amanah sebagai Jenderal Tentara Nasional Indonesia. Dari Bantul naik ke Nglipar, dari Nglipar geser ke Bedoyo, dari Bedoyo ke Pracimantoro, Pracimantoro ke Wonogiri lewat Baturetno, Jawa Tengah tuh teman-teman semuanya. Naik mobil sebentar, tapi diintai oleh tentara Belanda yang menggunakan pesawatnya. Sebelum berangkat ke Wonogiri, Pak Dirman mengutus dokter pribadinya, Pak Dr. Hutagalung, Letkol Hutagalung, untuk meminta bekal kepada istri beliau, Bunda Alfiah. Awake dhewe iki perang ning ra duwe sangu lho. Bekal kita nggak cukup. Hutagalung, kamu ke rumah ibu minta bekal untuk perang. Pak Hutagalung berangkat ke rumah menyampaikan pesan Pak Dirman dan Ibu Alfiah, dan ternyata kawan-kawan, perang gerilya panjang itu yang nanti 7 bulan lamanya tanpa bekal. Bu Alfiah mengambil kotak berisi uang, emas yang ia miliki, giwang suweng ya, anting-anting, kemudian kalungnya dilepas, kemudian uang serahkan pada Pak Hutagalung, kemudian diserahkan Pak Dirman untuk bekal bergerilya melawan Belanda, menjaga nama Indonesia. TNI masih ada, berarti Indonesia masih ada di dunia ini, belum kalah dengan penjajah yang menganggap mereka sudah kalah. Tentara kok dianggap ekstremis,
Padahal mereka tentara sungguhan, bukan pengacau keamanan. Pak Dirman melanjutkan jalannya dari Wonogiri menuju ke Ponorogo, Ponorogo menuju Tulung Agung, Tulung Agung langsung ke Kediri, sampai Kediri nggak ke kota, naik puncak gunung. Wow, sakit naik gunung, capek naik gunung. Di puncak Gunung Wilis itulah Pak Dirman memimpin Tentara Republik Indonesia. Nah, tepuk tangan dong semuanya. Luar biasa. Pak Dirman ini beliau berjalan gerilya terhitung 1009 kilometer teman-teman semuanya. Kamu lari 100 meter tengah-tengah ya. Capean. Beliau 7 bulan gerilya 1009 kilometer dari kota ke kampung, kampung ke hutan-hutan, masih banyak binatang buasnya itu ya. Ancaman bukan hanya musuh, alam yang kurang bersahabat mungkin karena banyak yang liar buas terkendali, mata-mata lagi. Nah, rupanya kawan-kawan semuanya ada peluang, ada kesempatan. Pak Karno sudah dibuang, ditangkap, diasingkan ke Brastagi Medan. Sedangkan Pak Hatta diasingkan di Belitung, Bangka Belitung sekarang ini. Ada tokoh lain yang dibuang ke yang tempat jauh di Manado misalnya. Nah, kawan-kawan, lalu ada kesempatan Menteri Pertahanan kita yang sangat cerdas, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 melihat nih UNCI, lembaga yang mengawasi kemerdekaan Indonesia akan sidang di akhir bulan Februari. Maka kawan-kawan semuanya, Pak Sultan kirim surat pada beliau Pak Dirman ke puncak Gunung Wilis, diantarkan kurir. Hiyo. Hiyo. Kakak nggak tahu sih ya, pakai mobil, pakai kuda, gambar aja begitu imajinasi kakak ya. Berangkat menuju ke puncak Gunung Wilis, pasti pakai kendaraan ya, atau kereta api. Nah, di sana beliau menulis meminta Pak Dirman melakukan sebuah serangan serentak menyeluruh agar dunia tahu Indonesia masih ada, dunia terbuka matanya. Telinganya mengembang dan melihat Indonesia masih ada. Lah, apa yang terjadi? Pak Dirman memanggil Dokter Letkol Hutagalung. Dokter kesini. Siapa? Adakah tugas untukku? Kamu saja yang mengatur rencana penyerangan menyeluruh itu. Serangan kita harus mengejutkan dunia, ya. Kau yang merancang. Siap, laksanakan tugas. Kejeniusan Hutagalung kemudian merancang sebuah serangan. Sudah dirancang, baik kalau begitu udah yakin. Siap. Laksanakan, wujudkan, jangan sampai mengecewakan. Siap. Pak Hutagalung diperintahkan Pak Dirman menemui Jenderal Bambang Sugeng yang memimpin TNI yang ada di puncak Gunung Wilis, Gunung Sumbing. Kemudian digerakkan menuju perlawanan 3, ada Pak Harto di sana, kawan-kawan. Dan kemudian Pak Harto dan seluruh komandan yang ada di Yogyakarta menyiapkan penyerangan serentak itu. Dahsyat. 2000 tentara Indonesia masuk kota Yogyakarta tanpa diketahui. 2 minggu sebelum penyerangan, keraton sudah dibuka untuk masukkan tokoh-tokoh komandan tentara persiapan serangan 1 Maret tadi. Hingga waktunya tiba. Siap yo Kang? Yo, siap. Ada yang masuk kota Nyaru jadi seniman jalanan.
delpung. Ada yang jualan sate, Sate. ada yang jualan kayu bakar, padahal mereka tentara yang masuk ke kota Yogyakarta. Hingga pagi hari tiba, saat yang mencekam, ratusan tentara kita sudah bersiap-siap di sekitar Tugu, Hotel Tugu Stasiun, Beringharjo, kemudian Umbul Harjo dan sekitarnya, ya. Pagi tiba. Mata-mata kita mengatakan akan ada serangan terhadap kedudukan kita di tempat-tempat yang strategis. Coba kita lihat kayak apa kekuatan mereka. Pasti sangat lemah. Belanda akan dilawan. Mereka minuman keras, mabuk di benteng Vandenbrug, di tempat-tempat penjaga strategis lainnya. Coba banget ya teman-teman semuanya ya. Mereka nyangka kita nggak bisa mengalahkan mereka. Lihat aja nanti. Pagi tiba, jam 6 suara sirene telah berbunyi. Di Beringharjo, Hotel Tugu, RRI telah berbunyi sirenenya. Dan ketika mereka lengah hampir bergantian jaga, ada teriakan keras bergema. Maju! Serbu! Serang! Terjang! Jangan takut! Serangan mendadak buat mereka ketakutan. Mereka berjatuhan. Ada serangan di Tugu, di Umbul Harjo, Lempuyangan, serangan tiba terjadi tang hari itu. Tapi ternyata yang kaget bukan hanya Belanda loh teman-teman. Rakyat juga kaget, ya kan? Rakyat nggak tahu ada serangan. Bahkan si Sultan yang merancang pun nggak tahu. Pak Dirman juga kaget, Pak Harto juga kaget. Kenapa? Karena hari itu miss. Baru tanggal 28 Februari sudah diserang. Yang maju seorang komandan dan pasukannya namanya Pak Komar. Pak Komarudin itu loh. Iya. Baca ya. Nanti di YouTube cari tentang Pak Komarudin, kepoin beliau. Beliau ini menyerang dengan sangat semangat. Kok cuma sedikit. Serang. Oleh Pak Harto, Pak Komar kan mundur. Suruh mundur. Ini perangnya besok bukan sekarang. Ya, baik Pak. Datanglah utusan Pak Harto mengatakan, Pak Komar, jenengan timbali Bapak, dipanggil Bapak. Loh, lagi tanggung nih perang nih. Ini baru mulai loh. Perangnya besok. Ini tanggal 28. Besok Pak. Ya ampun, astagfirullah. Malu. Kemudian merasa bersalah Pak Komar. Pasukan mundur, pulang. Di tengah hujan peluru dari Belanda, mereka mundur ke belakang. Pak Komar paling belakang. Tembakan aku. Akhirnya dia, aku mundur alon-alon mergo sadar salah tanggal kabur. Mereka menyelamatkan diri. Orang Belanda terpesona, aku terpesona. Wah, mereka meninggalkan gelanggang. Nah teman-teman semuanya, mereka yakin bakal menaklukkan Indonesia. Tetapi perang sebenarnya dirancang Pak Dirman, Huta Galung, Hambang Sugeng terjadi hari berikutnya. Suara azan bergema pagi itu di Kota Baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Bantul, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Nggodean, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mbah Darmaji yang azan ya, udah suah suaranya jadi kurang bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Jawa unik istimewa. Nah, malamnya mereka doa.
Yang Muslim berdoa tahajud, yang Kristen Katolik berdoa mendoakan anak-anak yang berjuang, demikian yang Buddha, Hindu, mereka berjuang mendoakan akan kemenangan serangan esok hari. Khusyuk banget. Dan tentara kita menyerang tempat-tempat yang telah disiapkan, tempat strategis direbut selama 6 jam saja. Rakyat yang tidak tahu tiba-tiba mereka langsung bergabung dari pasar-pasar, dari rumah-rumah, dari kantor, sekolah, mereka menuju ke tengah kota, ikut melangsungkan, memenangkan serangan umum 1 Maret ini. Ada yang mencegat di Makuwo, mencegat di Bantar, mencegat di Kali Kerasa, yang pasukan Belanda dari Magelang dicegat di sana, sehingga 6 jam perangan dimenangkan oleh Tentara Nasional Indonesia. Merdeka! Merdeka! Nyetrum nih semangat beliau-beliau pada saja ya. Dan akibat serangan itu 6 jam di Jogja, jam 6 mulai perang, jam 12 yang selesai hilang seperti hantu. Tentara kita tidak ada lagi. Orang Belanda yang meninggal, tentara terlatihnya ya, ada sekitar 200 sampai 300 orang. Tentara kita juga sama, sekitar jumlahnya, rakyat gak terhitung. Jumlah yang meninggal banyak rakyat tentara, tetapi dampaknya adalah Belanda dipaksa oleh dunia untuk kembali ke meja perundingan, melakukan perundingan Renville dan konferensi Pecah Bundar yang akhirnya memenangkan eksistensi negara Republik Indonesia. Nah, mereka seperti itu, terpaksa begitu karena jasa-jasa cerdas, penuh semangat dari pahlawan-pahlawan kita yang melakukan perlawanan, khususnya serangan umum 1 Maret di Yogyakarta. Adik-adik, ingat ketika mendengar nama pahlawan, ingat mereka pahlawan di masa lalu yang memperjuangkan setiap jengkal tanah kita. Jangan sampai tanah kita diambil oleh siapapun. Dengan tumpah darah kita akan kita perjuangan, karena itu bukan milik kita, tapi amanat dari para pendahulu kita. Sekarang kita pakai untuk kita wariskan kepada generasi yang masa mendatang. Kalian hidup hari ini adalah pahlawan hari ini. Jika kita esok masih punya waktu, kita akan junjung tinggi merah putih, kita kibarkan tinggi-tinggi agar menjadi suluh penerang bagi generasi bangsa kita yang baru nanti dan tinggi derajatnya di mata dunia. Aku harus sehat, aku harus pintar, aku harus juara. Hidup hanya 1 kali, pantang jadi manusia gagal. Kita buat banyak amal kebaikan, banyak prestasi, akan kita laporkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dinilai dengan pahala terbaik di surga, menyusul para pahlawan kita yang dahsyat hebat perjuangannya. Demikian dulu kisah Kak Bimo, dongeng sejarahnya. Semoga kalian menikmati dan bisa menangkap semangat yang menyala-nyala kakak tularkan lewat mulut Kak Bimo, yang kakak ambil dari api perjuangan di dada para pahlawan tertulis dalam sejarah kita. Selamat pagi, selamat berjuang, siap menjadi pemimpin dan pejuang di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali perjuangan para pahlawan bangsa kita dalam mempertahankan negara Republik Indonesia, Kak Bimo ya. Itu semangat yang tak habis-habisnya. Jadi kebayang nih kalau kita hidup di masa itu, Kak Bimo pengennya berjuang di sektor apa? Paling depan. Wah, ya, paling jadi depan. apa? Jadi petugas kesehatan. Wow. Menyelamatkan para pejuang-pejuang. Wow. Juga bekas senapan, ikut nembak juga. Jadi tim medis ya? Iya, tim medis. Iya. Kalau saya pengennya berjuang di mana ya, Kak Bimo pengen tahu nggak? Apa itu kira-kira? Saya pengennya berjuang di sektor logistik.
Wah, itu ya. Karena saya logistik. bisa masak nasi maksudnya. Beliau kan butuh energi besar Nah, untuk perlawanan. lumayan. Maka orang yang di belakang pun merupakan kehormatan bisa menjadi orang yang berperan dalam pemenangan kemerdekaan bangsa kita. Iya, jadi dulu ibu-ibu para perempuan juga berjuang Kak Bimo. Semuanya Ya, iya. Mereka Logistiknya di mereka dapur umum menyediakan ini ya logistik makanan untuk para pejuang. iya, Iya. betul sekali. Ya, terima kasih sekali Kak Bimo atas dongengnya. Semoga adik-adik dan sahabat museum semuanya bisa mewarisi nilai-nilai semangat juang para pahlawan kita sehingga kita bisa terus membangun negara ini dengan lebih baik lagi. Adik-adik tentunya masih penasaran ya dengan dongeng-dongeng sejarah berikutnya. Untuk itu simak terus IG Museum Benteng Frederick Yogyakarta. Minggu depan kita akan mendengarkan lagi dongeng sejarah. Nah, cukup sekian Kak Bimo. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat museum. Museum di hatiku.